warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Administrasi Publik. Nah, ini masih sama nih temanya. Perkenalkan, nama aku Guman Eksa Maulana Ibrahim. Dan hari ini teman-teman di cuaca yang cerah, mungkin di teman-teman kalian bebas, bisa hujan, bisa apa dan lain sebagainya. Nah, boleh nih perkenalkan dulu dari mana sih kalian? Kami dari Kelas 1H kelompok 4. Oke, kelompok 4, 1H. Perkenalan diri dulu deh satu-satu. Kamu siapa? Halo semuanya, nama saya Muhammad Zahran Bagaskara, biasa dipanggil Bagas. Bagas. Halo semuanya, nama saya Lintang Sekarangit, biasa dipanggil Langit. Langit. Iya, Langit. Halo semuanya, aku Pinkan Ramadhani Famanopo, biasa dipanggil Pinkan. Pinkan. Halo semuanya, saya Suarti Nurpiana, biasa dipanggil Piana. Iya. Halo semuanya, kenalkan nama saya Ena. Enak. Ya. Halo semuanya, kenalkan nama saya Anissa Muslimah, biasa dipanggil Anissa. Anissa. Oke. Nah, aku mau nanya, SDGs berapa sih yang kalian bawa hari ini? Kita tuh bawain SDGs 4, Empat. itu tuh ngebahas tentang kualitas pendidikan. Oke, kualitas pendidikan cukup menarik nih pembahasannya. Kualitas pendidikan, tentunya kan teman-teman kita sebelumnya kalau kita ngomongin kualitas pendidikan berarti berkaitan dengan SDM guru, terus juga fasilitas, mau itu fasilitas sekolah, fasilitas pengajaran dan lain semacamnya. Nah, kalau menurut kalian, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di mana nih yang kita akan bahas hari ini? Hari ini tuh kita akan ngulik atau ngebahas kualitas pendidikan di Papua Tengah. Papua Tengah. Jauh juga nih. Sekarang kita akan, kalau mungkin podcast sebelumnya paling jauh itu tadi dari Balikpapan, mungkin sekarang kita akan geser nih ke daerah Pulau Papua. Kenapa sih di Papua Tengah? Soalnya Papua Tengah ini termasuk wilayah yang 3T. 3T, Iya. terluar, terdepan, dan dan tertinggal. Tapi sebelum untuk membahas Papua Tengahnya, kita membahas dulu tentang, kita bongkar dulu deh jenis keempatnya, biar teman-teman, biar penonton maupun kita semua bisa tahu gitu, apa sih yang akhirnya menjadi akar masalahnya. Boleh dijelasin SDGs keempatnya apain? Apa itu SDGs keempat? Jadi SDGs keempat itu tentang fokusnya Fokusnya pendidikan tuh pendidikan yang berkualitas dan merata gitu. Jadi Oh. kayak dimanapun mereka berada itu kayak punya kesempatan untuk belajar dengan layak. Jadi itu SDGs 4. Oke, berarti bagaimana menciptakan pendidikan yang layak, SDM yang unggul, berkualitas. Kalau kita kaitkan dengan tadi daerah Papua Tengah, nah itu gimana? Di sana tuh kondisinya tuh cukup memprihatinkan ya. Terus kayak banyak yang kalau yang jauh dari pemukiman, terus kayak fasilitas belajar di sana tuh minim. Dan guru-guru yang bersedia bertugas yang udah dikasih tugas di sana oleh pemerintah tuh kayak jarang dan mau. Terus gara-gara itu tuh akses buat ke sana tuh ya terpencil itu. Oh, jadi sebenarnya permasalahannya salah satunya adalah tadi gurunya juga nggak mau ngajar di sana. Iya. Terus ada juga beberapa masyarakatnya tuh kurang sadar bahwa pendidikan itu tuh penting gitu. Menarik. Maksudnya baru dengar sih sebenarnya terkait tentang guru. Pendidikan, infrastruktur. Tadi kan infrastruktur, ternyata pertama infrastruktur, gurunya juga nggak mau karena paling terpencil. Gambaran terpencilnya seterpencil apa sih? Kayak aksesnya tuh susah buat kemana-mana. Terus internet tuh jarang ada di sana dan listrik juga kurang. Terus ada faktor politik juga ya, kayak perlawanan bersenjata gitu loh. Jadi kayak ada organisasi gerakan Papua separatis itu, yang akhirnya masyarakat tuh takut untuk keluar gitu loh. lebih mengamankan diri dulu dan tetap hidup ya teman-teman. Tapi sebelum ini kan kita tetap harus berpatokan dengan data ya teman-teman untuk berbicara. Nah, secara terperincinya gimana nih partisipasi angka tentang partisipasi sekolah anak? Ada dari data BPS tahun 2024 itu tuh angka partisipasi kasarnya itu
ada di Papua Tengah tuh untuk SD sendiri tuh 74%. Di Papua Tengah ini ya, untuk SD di 74%, SMP itu 76, dan SMA itu 53. Padahal untuk rata-rata nasional itu tuh, jadi SD itu 104, untuk SMP 92, dan SMA itu 87. Jadi kayak ketinggalan apa, kayak di Papua Tengah sama rata-rata nasional tuh, apalagi yang jomplang, apalagi khususnya untuk SMA 53%. Jadi kayak perbedaan kesenjangannya sangat signifikan gitu. Berarti maksudnya dari 100% keseluruhan warga Papua Tengah hanya 50% pendidikan SMA-nya. Iya, 53. Juga ya. Dari kalau dibanding untuk rata-rata nasional. Iya, rata-rata nasional 87. Iya. Oke. Cukup memperhatikan, maksudnya data-data yang ada membuktikan bahwa Papua Tengah ini semakin makin tertinggal dalam segi pendidikannya. Nah, kalau kita bahas lagi tentang bagaimana sebenarnya aku mau nanya nih, bagaimana sih studi kasus di sana sebenarnya? Aku pengen nanya, mungkin kalian sudah melihat mungkin dari data, dari jurnal yang ada, boleh digambarin nggak biar jadi teman-teman pendengar juga dan aku jadi bisa sama terbayangkan bagaimana sulitnya untuk pendidikan di Papua. Nah, kalau dari studi kasus yang udah kita cari gitu, di Papua Tengah tuh khususnya di daerah Timika, itu tuh ada seorang dokter namanya Dokter Leonardus. Dia tuh kayak mengamati gitu, kalau pendidikan di daerah tersebut tuh masih sulit banget, bahkan kayak ketinggal banget lah gitu. Kayak aksesnya, guru-gurunya, dan bahkan kalau ada pun lulusan dari sekolah itu tuh mereka belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Berarti hanya sekedar lulus. Iya. Jadi Dan 3M-nya Iya. itu nggak apa ya namanya? 3M itu apa? Itu. ya itu Membaca, menulis, iya. dan menghitung. Oke. Dan bahkan tuh banyak banget angka dropout di sana. Oke, sebenarnya aku mau sharing sedikit sih sebenarnya. Kayaknya kalau kita ngomongin Papua, ya itu juga jadi masalah. Tapi juga di daerah terdekat juga aku pernah dengar kasus kayak gini. Jadi sayangnya pada saat itu anaknya ini tidak bisa tidak bisa menghitung dan membaca seingat aku. Nah, itu udah di tingkatan kelas 3. Ketika naik ke kelas 4 harusnya tidak dinaikkan. Sempat ditulis gitu, ternyata malah orang tuanya yang demo. Gitu. Kalau di sana sama semua kayak gitu marah-marah, atau maksudnya kan kenapa dia akhirnya bisa lolos dapat ijazah walaupun dia tidak bisa menulis gitu. Kalau untuk demo gitu sih sepertinya nggak ada ya, karena juga orang tua di sana juga pendidikannya masih kurang gitu, Karena jadi kurang teredukasi. Malah di sana itu banyak anak-anak dari keluarganya itu yang tadi itu balik lagi, mereka tuh kesadarannya kurang, bahkan mereka tuh milih untuk bekerja membantu orang tuanya daripada untuk belajar. Iya. Jadi pada akhirnya ya nggak tahu kita makan besok buat apa Iya. dulu gitu ya. Nanti kita cari dulu buat makan besok. Tapi dampak ya pasti tadi juga sebenarnya kalau kita sebelumnya kan ada kelompok yang akan membahas tentang kemiskinan yang dimana dominonya banyak nih efeknya. Juga begitu juga dengan pendidikan. Tapi dampaknya sejauh apa terhadap pendidikan ini? Dampaknya tuh kayak pengangguran tuh meningkat, terus SDM-nya tuh lebih rendah juga gitu kan. Daya saingnya juga Iya, sudah kurang. daya saing negara itu kita berkurang dan menurun gitu. Itu menarik. Terus kemudian jadi kan ini siklusnya juga pernah selesai. Jadi maksudnya akan terus tarik-tarikan. Jadi ketika SDM tadi yang rendah juga sama tuh penyebabnya, ujung-ujungnya nanti mendapatkan pekerjaan yang mungkin tidak layak atau kurang layak. Nah, dari kurang layak jadinya muncul lagi masuk ke zona kemiskinan. Nah, lanjut lagi, berarti kalau dari kalian nih solusi sementara yang bisa dilakukan tuh apa? Sebenarnya pemerintah itu Ini apa nih yang mau jawab? Boleh? Ya, boleh. Anissa mau jawab. Bisa. Jadi kan teman-teman, nah sambil nunggu nih, mungkin ada solusi-solusi. Ya karena memang solusi harus dipikirkan, efek dan dominonya. Nah, sejauh ini menjadi
perhatian adalah secara undang-undang itu diwajibkan untuk 12 tahun ya sebenarnya. Iya, 12 tahun itu berarti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, tahun, dan SMA SMA 3 3 tahun dengan total jumlah 12. Kalau mungkin dulu kita mengenalnya sekolah 9 tahun sampai SMP, tapi sekarang secara peraturan perundangan sudah menjadi 12 tahun. Oke. Solusinya apa nih? Itu yang pertama tuh pemerataan akses pendidikan. Karena di Papua kan masih banyak sekolah yang apa sih masih banyak sekolah yang belum layak gitu. Terus ruang kelas juga masih belum layak, belum apa sih? Iya memadai gitu. Terus yang kedua juga peningkatan kualitas guru. Guru di Papua juga harus ditingkatkan kualitasnya kayak melalui pelatihan, terus sertifikasi guru dan workshop gitu kan. Terus juga perbaikan sarana dan prasarana, karena di sana itu pengadaan buku dan alat pembelajarannya itu belum banyak kak. Terus juga akses internet juga di sana masih susah, akses internet dan teknologinya. Terus juga dengan mengadakan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja sekarang. Jadi lulusan yang lulus tuh nanti nggak jadi pengangguran tapi punya skillnya gitu. Oke, berarti mungkin solusinya adalah pemerataan tadi yang aku tangkap, terus juga lebih ke spesifikasi ya, maksudnya menyesuaikan kurikulum. Ya. Jadi biar teman-teman ini nanti mungkin yang melakukan pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan misalkan syarat dan prasyarat untuk masuk kuliah gitu. Ada lagi? Kuliah, kerja gitu, dunia kerja. Ada lagi? Mau nambahin? Maaf, izin nambahkan, tapi dalam situs Papua juga dari jaminan kesehatannya yang sangat kurang. Oke. Nah, contohnya tuh kayak memberikan gaji yang layak, jaminan keamanan dan insentifnya juga kurang menarik. Bahkan dari pelatihan berkelanjutan yang mungkin di Papua masih kurang. Terus dari penempatan guru berkualitas juga tidak ada sama sekali, karena dari Papua juga kayaknya kurang gitu loh, kurang berkualitas. Bahkan kayak mereka untuk makan aja kayaknya sangat-sangat susah dan bahkan sulit untuk menemukan makanan yang bergizi maupun yang lebih sehat. Iya sih, benar, sepakat. Karena kalau kita belajar tapi juga tidak didukung dengan asupan nutrisi yang baik, jatuhnya sih sama aja bohong ya, karena Maka tidak menjamin kepada betul. berpikiran mereka. Betul, sepakat. Oke, cukup menarik. Jadi ya itu tadi teman-teman, efek domino atau lingkaran-lingkaran ini tidak akan pernah terputus, karena kalau kita ditanya akarnya mana, semua tuh bisa menjadi akar. Iya, betul. Ya, terus Terus saling ketemu sama lain. betul. Oke. Tapi kalau untuk itu, apa mungkin kita bikin kurikulum khusus buat Papua? Mungkin kalau dari situ harus ada keputusan dari pemerintah. Pemerintah ya? Ya, kalau untuk kita sendiri mungkin bisa-bisa saja, tapi kan untuk surat perizinannya yang sangat sulit. Iya sih, benar. Kalau mungkin ada solusi secara lengkap, kalau dari kan tadi mungkin secara terpisah gitu ya, misalnya tadi mungkin dari akses pemerataan, akses kesehatan yang lebih diperkuat dengan adanya sumber gizi yang bergizi, sumber gizi yang tentunya bisa mendorong teman-teman untuk lebih giat lagi belajar. Terus tadi juga yang aku rangkum tentang bagaimana kurikulum yang terupdate dengan dunia kerja. Nah, kalau secara garis besar bisa disimpulkan itu apa solusinya? Sebenarnya pemerintah tuh udah ngambil solusi ya kak. Kayak mereka tuh ngirimin atau merekrut sekitar 276 guru untuk di wilayah Papua tersebut. Ini yang berita 3T. baru. Iya, berita baru. Ini dari kebijakan baru dari gubernur yang baru ini. Oke. Tapi sejauh ini Masih berproses. Oke. Berarti tapi itu tadi ya, kekhawatiran tentang separatis juga perlu diperhatikan ya, karena ya memang kita harus bisa bikin tentram dulu pemirsa semuanya, ketika ya siapa mau kan ketika kita lagi dalam pendidikan tapi Di luarnya nggak aman. di luarnya nggak aman atau tiba-tiba ditodong senjata kan di dalam kelas, Nggak itu lucu. juga bingung ya, nggak sangat tidak lucu lah gitu. Oke,
mungkin karena waktunya sudah mau habis, teman-teman terima kasih banyak terus atas diskusinya. Nah, jadi teman-teman terkait Papua Tengah, apalagi mungkin khususnya daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, ya salah satu kenapa pada akhirnya menjadi kekurangan adalah tentang terkait infrastruktur, pemerataan yang belum merata. Nah, apalagi yang tadi yang hidup mereka di perbatasan, mungkin malah jadi timbul keirian gitu jika misalkan sebelah kita atau tetangga kita malah terlihatnya jauh lebih makmur. Nah, tentunya itu PR semua. Tidak pemerintah saja, mungkin masyarakat ataupun mahasiswa kayak kita mungkin bisa ke sana melakukan pendidikan, ke sana pengajaran dan lain-lain segala macamnya, itu juga cukup bagus. Gagasan bagus juga, gagasan-gagasan yang disampaikan tadi kelompok berapa sih aku lupa, 4 juga cukup bermanfaat dan mungkin jadi terbuka gitu tentang bagaimana sih solusi yang bisa dicapai atau solusi apa yang bisa dipilih. Nah, silakan teman-teman untuk berkomentar, sharing pendapat, atau mungkin ada di daerah lain, tidak di Papua Tengah, bisa di Provinsi Banten mungkin, atau mungkin bisa di daerah Sumatera dan Kalimantan dan sebagainya. Bisa saling sharing bagaimana sih pendidikan di sana, dan menurut pemirsa apa sih akhirnya yang menjadi permasalahan utama. Semoga dari situ akhirnya ketemu sebuah benang merah yang kita bisa gagas bersama untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Jadi jangan Indonesia cemas ya. Indonesia emas. Oke, sebelumnya ada jargon dulu sebagai penutup. Ada. Oke. Nah, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan podcast Administrasi Publik hari ini, khususnya dari kelompok 1H. Aku terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman boleh jargon deh. Hafalnya semuanya ya. SJDS 4. Pendidikan berkualitas, hak semua anak.